Halo Saradix, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai Dadakan. Jadi ini semua sebenarnya pada nggak siap banget. Aku baru minta ada syuting itu sebenarnya kemarin. Jadi pada bingung juga nih semuanya yang ada di sini kayak ini syuting apa ya? Kok setnya beda nih? Terus karena mumpung lagi ada Mas D juga di Jakarta, kemarin Wisnu juga telepon aku bilang besok kita syuting, Mbak. Lah. Loh, itu karena bingung apa ngapain gitu. Nah jadi sejujurnya itu Mbak nggak tahu kenapa dari kemarin kepikiran aja. Kita itu kan belum sempat ngobrol banget sama Rahma ya. Dapat closure ya buat Rahma. Belum kan? Sendiri. Waktu itu kan Mas D ikut yang episode mencari Rahma. Iya. Cuman yang di Lililanya kan Nggak ikut ya. Nanti mungkin akan ditampilin cuplikan dari Mencari Rahma. Nah waktu itu kan ada Mas D kan juga yang akhirnya aku memutuskan untuk bawa Rahma ke sini gitu. Waktu pertama Mas D bersinggungan sama Rahma yang Mas D rasakan itu apa? kalau Rahma ini sama sih kayak Losul gitu. Cuman memang belakang-belakangnya banyak Pak. Jadi energi-energi campurannya itu mungkin Rahmanya itu tinggal berapa persen ya mungkin ya? Waktu itu? Iya waktu itu tinggal mungkin nggak sampai 30%. Lainnya tuh udah campuran Ya. seperti itu. Nah, cuman ketika Mbak fokus ke Rahmanya doang, kemudian komunikasi, saya kayak ngerasain, aduh ini udah dipisah belum ya? Soalnya ketika udah dipisah sama belum dipisah sama-sama gelap. Gitu. Jadi Rahmanya sendiri kayak membawa tekanan mental yang meskipun dia sudah lama meninggalkan kehidupannya, itu kayak berputar terus gitu loh Mbak. Masih looping ya. Jadi ini singkat cerita mengenai si Rahma. Memang waktu kita penelusuran dulu yang menemukan Lila, cerita Lila itu, kita tidak menceritakan tentang POV dari Rahma. Jadi baru tahu tentang Rahma ini sebenarnya pada saat aku memutuskan untuk menulis buku tentang Lili Lila. Tapi kan aku pikir ini anak-anak kan udah pergi ya, udah crossover gitu. Masa sih kalau mau aku kotak-katika tuh kasihan gitu, kayak aduh gimana ya. Oh, akhirnya aku dapet POV dari sosok ibunya. Nah dari situ sebenarnya di dalam buku Wingit itu aku bukannya membenarkan apa yang Rahma lakukan ke anak-anaknya karena Rahma ini ngebunuh anaknya kan Mas gitu. Tapi perjalanannya dia sampai akhirnya dia kalah itu memang melalui banyak hal. Jadi sebenarnya Rahma ini depresi dia. Iya mentalnya kayak berantakan banget gitu loh. Dan dia kalah. Jadi waktu setelah dia mengakhiri hidup anak-anaknya itu tuh kayak panik gitu. Dia panik, pokoknya nyesel, dia akhirnya lari mengakhiri hidupnya. Jadi dari situ kalau kita merasakan energinya Gadis atau Ida gitu ya. Ida kan yang baru nih. Walaupun dia juga sama, tapi maksudnya mengakhiri hidupnya, tapi sudah keluar dari gelap itu, sisi gelapnya, bener nggak Mas? Secara apa ya? Secara energi kalau dirasakan lebih ringan sih. Lebih ringan kan. Nah kalau Rahma ini memang kayak masih di dalam gitu ya. Iya. Kayak ini kalau Rahma itu secara psikologis lebih dalam ininya apa kondisinya. Jadi kan itu mengaruhi mental state-nya dia. Kalau misalnya tadi Mbak bilang dengan Ida, levelnya bisa kita bilang agak sedikit signifikan. Level depresinya. Ya mungkin ya state-nya dia gitu ya. Pada saat waktu mengakhiri hidupnya gitu kali ya, kayaknya ya. Mbak lagi inget si Gadis itu, Gadis itu juga dia kalah, dia depresi juga. Dia kalah karena dia stres kehilangan anaknya. Tapi beda sih. Maksudnya Rahman ini lebih apa ya? Iya. Kalut apa ya bahasanya ya? Hatinya dia tuh lebih hancur, Iya. lebih hancur.
Sama mungkin ini ya, Rahma itu sebelum mengakhiri hidupnya, kalau saya coba merangkai-rangkai tadi, dia kan sudah melakukan satu perbuatan yang sangat dia sesali. Ya. 2 kali lagi. Iya. Nah, ditambah dia mengakhiri hidup. Jadi kayak apa ya, mungkin karmik dari peristiwa yang pernah terjadi itu kayak akumulasi sampai Ya. dia terlambat untuk menebus semuanya kayak gitu. Makanya kok ini kayak udah gelap dari sononya kayak Gelap, gitu. ya. Ya. Terus udah gitu double ya, Nu. Ya satu dia udah Anaknya ngebunuh 2 anak-anaknya kali. 2 kali. Ketumpukan. Terus iya benar. Oh iya juga ya. Kalau yang lain mungkin kan ya karena dia mengakhiri Iya, hidupnya betul. sendiri. Karena permasalahan yang nggak seberat. Tapi ini Rahma levelnya paling berat loh. Ah, Ya nggak sih Mbak, in a way ya. Rahma Kalau kita ngelihat ekstra BGC dia gitu, ada anak-anaknya 2. Terus dengan secara energi ini kan semua lagi direhab di sini ceritanya. Cih. Jadi hantu-hantu Tempat lagi rehabilitasi lagi direhab. hantu. Maksudnya kondisinya itu memang lumayan berat gitu. Maksudnya ini apa ya? Masih ya kayak masih di ICU gitu. Maksudnya kayak masih bener-bener kayak harus perawatan khusus gitu. Nah, Amir agak mirip. Tapi nggak seberat Ya, Rahma. Tapi agak mirip Ya. gelapnya gitu. Agak mirip. Kalau dari Mas D, yang Mas D rasakan sekarang nih ya, kan sekarang ada Rahma nih. Yang di belakangnya itu gimana yang Mas D rasakan? Farahman kan ini sisa energi ya. Kalau yang di belakangnya sebenarnya lebih apa ya? Lebih enteng yang sekarang, Mbak, Iya. daripada yang Waktu di kita temui lokasi, di ya. lokasi penelusuran. Cuman kalau kita kita ibaratkan kayak manusia, sosok Rahma ini adalah sosok yang kosong identitas kayak gitu. Kalau misalnya tadi kita cerita tentang Amir, tentang gadis, tentang Ida dan sebagainya, Iya. kayak identitas mereka tuh masih, oh ini gadis kayak gini orangnya, oh Amir itu ya sedih tapi oh kita tahu ini karakternya Amir. Nah untuk Rahma sendiri kok saya rasanya kayak ya identitasnya kayak kosong, Iya, nggak dia tahu. soalnya bener-bener kehilangan dirinya sih Mas. Sepertinya. mungkin Jadi- kosong karena udah ditunggangi oleh energi yang gelap gitu loh Mas, yang tadi kan Mas bilang. Mungkin itu juga satu faktor yang Jadi akhirnya kayak Bikin dia yang kayak Mbak gitu. sering bilang, sejatinya diminish gitu apa. Tapi kayak lupa ya tentang dirinya. Nah Amnesia. sebenarnya gini Mas sama Nunu. Mas Jadi- Nunu. Mas Nunu, sebenarnya gini Mas Nunu. Mas Sulam. Jadi waktu semasa hidupnya itu di dalam buku Winyut itu si Rahma ini mengalami hal buruk ya, kemudian ketemu dengan Bimo. Bimo nih first love-nya dia gitu, terus lama nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Bimo ini adalah orang yang seperti menyelamatkan hatinya lah gitu, maksudnya menyelamatkan secara mentalnya dia, dan akhirnya jatuh cinta lagi di situ gitu. Dan apa ya, pas memutuskan untuk sama-sama, ternyata kan Bimonya hilang, ngeghosting. Nah sebenarnya dari situ pun si Rahma udah kehilangan dirinya. Dia itu sebenarnya orangnya tuh periang, tapi hilang itu semenjak masa itu jadi berubah. Nah bayangkan dia harus mengurus 2 anak sendirian, yang satu berkebutuhan khusus gitu. Jadi dia kayaknya kalah di situ ya. Mulai dari situ ya. Nunu waktu dulu itu kan Wingit Nunu yang gambar tuh. Iya. Nunu masih ingat nggak yang pertama kali Wisnu rasakan pada saat menggambar Rahma? Wah itu masih pure hatred ya yang Nunu rasain di Rahma, karena memang masih 98% masih diselimuti sama energi yang dark, yang gelap gitu.
That's why makanya pada saat Nuno gambarin itu beneran kayak kita ngelihat sosok Rahma itu kayak pasien sakit jiwa yang serem gitu loh, perempuan yang nggak punya rasa gitu. Karena mukanya emang kayak serial killer. Karena kan juga dipengaruhi sama energi jahat kan, yang udah akumulatif gitu. Jadi Nuno ingat pas gambar buat Wingit itu juga Nuno ngerasanya nggak enak. Itu mirip sama kayak Nuno gambar si coba yang manipulatif Ningsih. Ada di kamar. Ada di kantor. Patungnya. Oke ya. Di sini kan ada Ningsih sama Suci, cuman udah dikunci, Waduh, Mas. Suci lagi. Di sini. Wah, itu kelas berat semua tuh. Itu kelas berat. Kan Pasien- kata gue pasien ini kelas berat. sanatorium. Sanatorium untuk hantu-hantu tersesat. Iya dong. Iya. Oke. Sanatorium kalau yang orang nggak kuat jadi gila. Ini orang nggak kuat jadi hantu. Caga, coya. Iya juga. Tapi maksudnya kan merehab mereka untuk prosesnya supaya bisa menemukan cahaya gitu. Tapi kan in a way Mbak bawa ke care center asik. Masih care center. Sarah Wijayanto Ghost Care Center. Wow. Care center. Mbak bawa ke sini kan Mbak udah misahin. Udah pisahin tapi masih ada Tadi kayak Mas Day fragmennya. bilang tinggal fragmen kecil-kecil aja gitu. Iya, Ya, tapi tetep- enteng. Bukannya kita mengentengkan, cuman Lebih jauh ringan daripada Iya, sebelumnya iya. gitu. Ini kemarin itu hari ini Mbak baru posting tentang kalau misalnya Saradik atau siapapun yang mau nanya sama Rahma, mau tanya apa itu udah aku tulis di IG aku. Nanti mungkin dipilih kalau misalnya emang Rahma komunikasi melalui Mbak, Wisnu tanyain aja. Cuman kalau misalnya emang maksudnya kalau Mas De sama Mas Nunu ada pertanyaan buat Rahma, ditanya aja gitu. Ini udah di sebelah aku anaknya. Cuman aku nggak tahu kenapa Amir ada juga, si gadis sebelah sini gua. Ida lagi. Ada Ida di sono. Lucu banget duduknya deket kur. Emang begitu ya duduknya dia ya? Begini masa? Anjay. Ida. Iya, Ida. Ngongkong lu. Ngongkong itu ya kalau orang Betawi ya kan? Enak bet duduknya. Lucu banget. Ida bujuk. Rahma di sini nih. Mas Teh, emang sempat lihat Amir, pocong Amir? Kalau mengenali langsung enggak, cuman kemarin kan saya pas datang ke kantor, itu kantor masih gelap gulita kayak itu, mas pada tidur semua kayak gitu. Nah terus agak kaget kan, ini kok rasanya kayak ada sosok baru gitu di kantor, ini siapa ini? Kalau gadis bukan, ini bukan, kok baru kayak laki-laki. Terus kasihan gitu. Cuman karena memang pada waktu itu saya juga ngantuk kan, habis dari kereta langsung ke sini. Cuman oke, ada sosok baru, nanti saya tanyakan. Habis itu saya tinggal tidur. Nah baru paginya tanya sama anak-anak, ini ya, ada hantu baru ya gitu. Oh, ternyata Ada hantu baru. Ada pasien baru. ternyata pasiennya Anak Mbak baru ya? Sarah. Ada dua, iya dua lagi. Yang ketemu kayaknya yang sama Amirnya ini. Iya. Tapi kasihan sih. Kasihan. Tapi ini namanya care center plus ya. Kan terus Care center plus. Rahma mau ngomong. Mau nggak? Ini inner conversation atau sama kita? Nggak tahu kalau mau masuk nggak apa-apa. Kok takut ya Rahma ya? Saya kayak vibrasinya Rahma kayak deg-deg gitu. Coba ya.
Malam Rahma. Apa kabar Rahma? Rame ya? Kita ngobrol-ngobrol yuk. Rahma masih ingat aku nggak? Saya Wisnu. Saya juga pernah ketemu sama Lili dan Lila. Mereka sudah bahagia di sana. Ini ada Mas Dey. Rahma tinggal di sini gimana? Apa rasanya Rahma? Dibawa ke sini sama Mbak Sarah. Senang. Kenapa? Di sini gimana emangnya? Lebih terang. Lebih terang. Oke. Rahma masih ini nggak? Masih diikat atau diikutin sama yang serem-serem itu nggak? Kalau di sini? Enggak. Ini ya kayak enteng ya. Iya, lebih enteng. Ada yang seram. Siapa? Siapa Mas? Kayak gimana yang seram? Perempuan. Oh, yang ini. Oh bukan. Kenapa di sini? Bukan. Ini cantik ya? Iya. Ya. Suci. Iya, di sini ada Ida, ada gadis, dan ada Suci, Ningsih. Rahma, saya mau bertanya boleh nggak tentang Lila dan Lili? Masih ingat nggak sih kenangan indah Rahma bersama mereka? Mohon maaf ya Rahma. Rahma sayang kan sama Lila dan Lili? Rahma juga sudah mengakui dan menyesal perbuatan Rahma ke mereka. Kita semua di sini selalu berdoa buat Rahma supaya bisa berproses ke tempat yang lebih indah ya Rahma. Boleh cerita tentang Lila Lili, Rahma? Seperti apa mereka? Suka bermain kah? Suka bercerita kah? Apa yang Rahma rasakan sekarang? Iya. Tuhan semesta memaafkan. Yang penting kan Rahma sudah mengakui dan sadar. Andai kan bisa memikirkan, Rahma masih suka mikirin Lila sama Lili nggak sekarang? Ya, pasti kangen ya. Setiap saat. Di sini Rahma harus yakin. Kita semua juga selalu berdoa supaya Rahma bisa bertemu dengan Lila dan Lili lagi. Ya. Pengen nggak Rahma ketemu lagi suatu saat, entah bagaimana dan di mana? Apa yang pengen Rahma katakan kalau boleh tahu dengan Lila dan Lili? Mau minta Ya. maaf.
Apalagi Rahma. Ada lagi? Mau peluk. Iya. Iya. Dulu yang kasih nama Lila dan Lili, Rahma sendiri. Itu ada artinya nggak? Kalau boleh tahu. Lila, Lili. Oh, seperti bunga, ya. Bagus namanya. Ada lagi Rama yang ingin disampaikan? Rahma tahu nggak kira-kira nanti Rahma bisa nggak menyusul Lila sama Lili dengan kondisi Rahma sekarang? Masih belum tahu ya, Masih belum kita tahu cuma ya. bisa Iya. berharap ya. Terus kalau misalnya Rahma kangen sama Lila sama Lili, Rahma juga tahu dulu kondisi yang terjadi seperti apa. Hari ini Rahma sebenarnya sudah memaafkan Rahma sendiri belum? Sulit ya. Tapi mungkin Lila sama Lili juga kangen sama Rahma. Iya. Mungkin lagi tunggu-tungguan. Lagi tunggu-tungguan, ya betul. Ya berdoa terus ya Rahma ya. Biar cepat bertemu lagi. Ada closure kok Mbak? Apa? Itu tadi mau meluk. Iya. Masih ya nyesel sih, dia masih looping di situ sih. Sebenarnya dia di sini kondisinya secara energi lebih aman lah ya kayak gitu. Cuman ya Tapi perangnya masih sama diri sendiri. Ya amannya aman, nggak diganggu sama inilah, sama yang Ya. Diikat gelap-gelap. lagi ya. Coba tadi ada pertanyaan apa aja buat dia? Sayang nggak sama dia, minta maaf udah. Nyesel Ada nggak? sampai hari ini. Dia masih ada rasa nyesel itu kok. Tadi nanya yang paling atas dulu tadi. Kangen. Soalnya yang ini ya, maksudnya yang dia tuh kayak nggak tahu. Karena nggak bisa lihat sama sekali kan. Nggak bisa lihat sama sekali. Nggak bisa lihat sama sekali itu gimana? Nggak bisa lihat anak-anaknya sama sekali. Jadi bau gelap gitu mas, nggak bisa Ini ngelihat. hukumannya dia. Sama sekali nggak bisa ngelihat. Nggak bisa. Sampai sekarang. Ketika diamankan di sini kondisinya Mungkin bagian dari hukumannya dia. Kalau menurut aku. Jadi kan lo juga nyoba memorinya dia mbak, tapi nggak keluar. Memori tentang Lila sama Lili. ya kita nggak ini ya, nggak nyampe ke sana juga ya mau ini. Kasian ya, tapi state-nya masih di situ ya. Masih di situ karena dia masih berperang sama dirinya sendiri soalnya mbak. Iya, masih proses sih, masih proses. Kita nggak bisa maksa. Makanya kemarin itu waktu dia ikut screening film, masuk kan? Iya, masuk. Buat masuk. Masuk di Masuk aku. terus Ada rekamannya kan pada dia. Wah mas Didi itu. Diceritakan ceritanya dan banyak orang biar bisa dapat pelajaran. Ya.
kita mungkin nanti nggak lama lagi akan ditonton banyak orang di bioskop. Iya, Iya. kan di situ juga di film itu kan Rahma juga minta maaf kan. Iya. Rama juga bisa kok. Tapi yang sebenarnya belum. Iya. Sebenarnya belum. Lila sama Lili juga pasti kangen sama Rahma. Terima kasih banyak ya Rahma sudah mengizinkan kami untuk Tapi nanti pas berbagi Rahma cerita. kita ada filmnya, Rahma akan ikut juga atau enggak? Kami selalu doakan Rahma Biar prosesnya lebih cepat aja. cantik. Oh iya, cantik. Rahma memang cantik. Cantik. Terima kasih kembali Rahma. Ya. Aku senang sih, maksudnya di film. Jadi gini kan, film ini kan adaptasi dari cerita Lila penelusuran gitu. Kalau aku ngelihatnya kayak mungkin si Rahma ngelihat hal yang tidak mungkin dia lakukan gitu, Iya. tapi dilakukan. Maksudnya mungkin itu yang akhirnya bisa jadi penyambung pesannya dia gitu. Karena penyesalannya dia tuh luar biasa gitu. Oke. Kalau memorinya kan, ya tadi udah bisa ini ya dikomunikasikan ya. Tapi kalau energinya kok ini ya Apa? panas, Pak. Mana? Kayak narik apa ya? Panas. Sepanjang penelusuran, ketika ketemu Losul kan paling yang diakses memorinya ya. Ya energinya dikit-dikit. Oh ini energinya negatif karena ini itu dan sebagainya. Belum kalau misalnya ketemu sama oknum praktisi ya yang bikin gimana-gimana. Nah ini energinya pun kok kayak panas gitu. Nggak tahu dia ngapain. Ini kayak kebakar gitu tadi. Si Rahma ya. Pancaran energinya. Kalau sosok oke lah bisa ada suhunya. Nah ini kan kayak Losul gitu ya. Mungkin kayak prosesnya dia ya, Nuk. Iya. Peleburannya tuh mungkin masih Itu kalau nggak dibawa ke sini nggak tahu-tahu. Gitu. mungkin Iya ya. Kalau dipikir-pikir ya. Bisa habis itu Rahma ya Mbak. Habis. orang energinya tuh narik energi yang serupa kayak gitu dan ya mudah-mudahan enggak ya kok saya punya feeling ketika energi itu kemudian bisa mempengaruhi psikis manusia yang kesamber atau gimana apa ya iya itu berpotensi untuk terjadi kembali kayak gitu. Maksudnya dengan orang yang punya state yang sama gitu. Kan gitu energi katanya kan tarik menarik yang identik kayak Kalau gitu. misalnya Rahma dibiarin terus-terusan di luar gitu bisa. Bisa. Tapi kan ini sekarang kan udah Ya. ada safe house. Jadi apa namanya Safe safe house house ya. ya. Care Jadi center. jadi kayak di sini memang karena aku kan niatnya ingin membantu mereka gitu dan maksudnya ini kan di sini kan kalau diperhatiin ada yang pocong yang pocong hitam. Pocong hitam kan bekas media santet. Iya. Ada Suci, ada Ningsih di sini. Heavyweight semua. Itu heavyweight. Ini Itu didengerin sama yang di kantor loh. iya. Ini Suci sama Ningsih itu
itu udah, gue udah nggak, kalau Rahma kan aku masih berempati. Suci emang Nisi nggak, beda gitu nggak maksud bisa aku. gitu, udah Nah ini cukup. mereka ya udah terkunci, emang ditaruh di tempat yang aman gitu supaya dia nggak ganggu. Nah kalau si Rahma dengan harapan di sini bisa membantu dia untuk untuk melalui prosesnya. Tapi kalau nanti apakah Rahma ini bisa ketemu sama Lili dan Lila Kita nggak di dimensi Kita nggak tahu ini ya. masih rahasia ini ya semesta Iya, ya kita iya. nggak. Belum tentu juga bisa ketemu Betul. sih gitu. Ya udah ya akhirnya jadi cerita untuk orang-orang yang masih hidup Iya, itu dia. hari ini kayak gitu. Karena soalnya Mbak juga ini sih pesan dari Rahma dan cerita Lila ini sebenarnya banyak. Bukan hanya cerita hantu kalau menurut Mbak, tapi perjalanan seseorang yang mungkin mempunyai suatu kondisi mental yang seharusnya mungkin diperiksakan ke dokter. Ya kan, dan ngobrol sama orang yang lebih paham, jadi ngerti gue nih kenapa gitu. Karena sekali lagi tidak membenarkan apa yang dia lakukan, cuman itu kan output dari tumpukan emosi yang dia pendem kan, jadinya begitu. Dia kalah. Sehingga yang yang jadi korban rata-rata malah orang-orang yang di dekatnya dia akhirnya itu. Gitu. Dia ini banget kok waktu dia ngasih ngasih lihat memori pas dia ngebunuh anak itu ya kayak kesetanan aja udah. Ngeri ya. Iya itu makanya itu hukumannya dia. Iya kalau Suci Ningsih beda lagi ya, itu udah levelnya. Kita mungkin yang di sini dan ya tugasnya kita mendoakan Rahma, ya mendoakan Rahma, mudah-mudahan dia bisa berproses dengan baik dan bisa menemukan terang, dan mudah-mudahan dari cerita Lila ini dia kayak kemarin kan dia ngomong apa ya, Mbak lupa bahasanya dia, tapi maksudnya dia itu adalah ini hal yang tidak mungkin kulakukan kok. Kayak mewakili gitu. Jadi ngelihat si Rahma ngelihat dirinya dia di film kayak gue bisa ngelakuin kayak gitu ya, gue bisa kayak gitu ya. Secara ini ya dulu pas melakukan kan dia nggak mungkin lah ini. Iya. Ini kita jangan spoiler ya, cuman maksudnya si Rahma tuh gitu ya, maksudnya gitu ya. Oke, tapi gini Mbak, kalau di filmnya kan judulnya cerita Lila. Berarti kan ada point of view dari Lila. Kalau saya lihat di YouTube ya yang waktu zaman dulu banget itu, Mbak ketika berinteraksi sama Lila dalam dimensi yang lain, kok seperti ada perbedaan ketika Mbak medium sama sosok-sosok untuk bercerita. Seakan-akan kalau saya lihat di YouTube-nya itu Mbak masuk ke Lilanya, ke memorinya Lila. Jadi kayak lihat tuh kayak ini Lila kayak gitu, terus lihat kondisi-kondisi kayak gitu. Emang ke anak kecil Mas. Oh gitu. Jadi kalau beberapa kali aku komunikasi sama sosok anak kecil karena mungkin pure. Segitu ya? Dan adik kan juga gitu ya. Jadi dikasih ya nggak tahu ya, ininya lebih ngeklik gitu, selaras. Dan dia mau bercerita juga terus ngasih gambar kayak main game gitu. Kayak kita VR aja. Iya. Gitu. Dan itu juga nggak sengaja itu ketemunya. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja, dan waktu Tapi itu ya di sana juga atau? di situ. Dan kalau nggak salah itu ada foto yang sempet jadi duduk di situ terus ada yang ngintip. Masih ada nggak ya fotonya? Ada yang ngintip cewek gitu. Nah itu siapa? Ingat nggak Andi? Ya. Ngintip di kan tangga.
Terus ada kayak pintu di sini nih. Nah ngintip dari situ nih gitu. Ih. Jelas lagi. Lagi Amba agak lupa deh. Masuk aja gitu tiba-tiba ya. Pengen main ya, Lila Iya. waktu itu. Heeh. Ada anak kecil bolak-balik back and forth gitu. Kayak kebingungan. Ternyata nyariin si Lily kan? Mm-mm. Tapi untungnya langsung crossing itu. Tapi itu setelah dia menceritakan, kayak sambil menyadarkan dia bahwa udah yuk gitu. Tapi lucu nih, dari pertama kali encounter sama Lily, itu kita Rama belum fokus ya Mbak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada Nggak bahkan. ada. Makanya setelah Kan nggak masuk juga kan iya, pas itu. enggak. Makanya setelah nulis buku baru. Jadi ada 3 step penelusuran 2019, Lily, kemudian Mbak bikin Wingit, situ Rahma, terus Baru. kemudian ketemu lagi, ketemu Rahma. Ketemu Rama lagi ya waktu sama Mas Day. Tapi pertama kali Rahma medium itu kapan? Waktu Wingit ya, Mbak? waktu buku Wingit. Oh, Kan oke, ngobrol oke, sama oke. dia. Maksudnya ini kita mau mencari POV. Sebenarnya ya, ya aku komunikasi sendiri lah. Bukan penelusuran gitu Bukan. Enggak, aku cuman aku Sama penulisnya, sama apa namanya ngundang Rahma, terus aku tuliskan dia ngasih gambaran itu orek-orek dulu, habis itu baru dirapihkan. Bisa gitu ya nulis langsung nulis datang. pakai narasumber Waktu itu. tak terlihat. Iya, otentik tuh. Jadi itu tahun berapa ya buku ya? Nah kemarin ini katanya aku dihubungin sama ininya penerbitnya, katanya buku Wingit mau cetak lagi karena banyak yang ini, banyak yang Rahma. banyak yang nyari. Jadi mungkin yang belum pernah baca bisa dicari buku Wingit, baca biar tahu kisahnya Rahma ya, karena biar tahu POV-nya dia Detail itu gitu. di situ. Jadi lengkap tuh. Jadi kalian harus lihat dulu, nonton ulang. Nanti kita mungkin kasih cuplikan juga episode DMS Cerita Lila. Terus baca buku Wingit sama nonton lagi Jangan lupa nonton Mencari Rahma. Mencari Rahma. Tuh. Dan nonton cerita Filmnya. Cerita Ah, nanti tanggal 18 Juni. Bisa omong kayak Lili kayak gini kalau diajak ngomong gitu. Jadi Lila jagain Lili kalau ngomong susah, kasihan deh om. Jadi kalau nggak ditemenin sama Lila, Lili kasihan. Kalau Lili lapar, Lila yang kasih makan. enggak suara kayak gitu. Oh suaranya. Kalau jadi Lila yang ngurus Kasihan Lili. nggak bisa omong. Jadi Lila yang ngurus Lili selama ini di Lila rumah. jadi sedih deh om. Kalah. Kamu kalah. Mau lari dari keadaan. Aku capek. Harus mengurus anak seperti itu sendirian. Terus menyesal. Ya. Deg-degan guys. Tapi Mas Wisnu sama Mbak Sarah kan ikut ini ya, ikut jadi talent ya di situ ya. Ininya Wah, perasaannya, Wah. energinya pas Melo. dari mulai reading ini Mas. ya kayak Dari mulai reading ya Mbak ya. Flashback terus. Flashback ke bawah zaman terus. penelusuran itu ya. Iya. Nah entah kenapa pada saat reading kan si Syarifah dan Nis itu kan lagi
dialognya Rahma tuh. Nangis. Aku menurun nangis. Nangis. Aku ngerasa kayak ada yang rawuh nih, which is Rahma, bab afirmasi, iya nu datang, oh ya udah. Terus kayak nggak tahu ya gimana ya kayak mudah-mudahan pesannya nyampe lah gitu. Karena buat aku ini kan personal ya gitu dan walaupun ini adaptasi dari cerita Lila, cuman perjuangan manusia yang harus melalui pahitnya kehidupan gitu. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya pelajaran juga gitu bahwa ya namanya hidup pasti kita akan ketemu kayak gitu. Nah, gimana kitanya bisa melaluinya, mau nyerah atau enggak gitu. Tapi kita ntar spoiler. Jangan. Jadi ada momen aku sama Nunu nangis, maksudnya bener-bener kayak karena nginget waktu nganternya, Mas. Jangan spoiler Mbak. Iya. Ini aku udah penasaran. Iya, Tadi pada spoiler aku juga pengen tahu juga gitu. Jadi mengingat kejadian yang Ya flashback itu. lagi kan Flashback. pas penelusuran. Jadi mewah meleo. Itu kalau udah Andi pasti nangis lagi tuh Andi. Yakin dah. Tapi pas proses ini pembuatan filmnya, pas produksi gitu, tadi Mas Wisnu bilang ini datang yang dimaksud datang itu apakah? Iya. Rahma. Rahma datang. Berapa kali Rahma Berapa kali? datang? Tapi lancar, aman. Nggak apa-apa, Nggak malah apa-apa, justru iya. lancar. Gitu. Seru ya? Ini namanya ruang tengah apa nih kalau gini? Ruang tengah dadakan. Oh iya bener, Iya, ruang bener. tengah dadakan. Lucu. Ruang tengah ilustrator. Kalau masih ada kan? Ruang tengah bicara. Ruang tengah Enggak, ngobrol. enggak, Mbak. Apa? Ruang tengah. Udah tanya. Ruang tengah. Ruang tengah. Gitu, ruang tengah. Ruang tengah nyai. Gitu. Ruang tengah nyai. Udah tanya. Bisa nih kali. Apa? Dilan masuk sini. Ya kan? Mogu-mogu, ya kan? Ini Apa? Converse. Converse, apalagi? Ini Parabellum. Skechers, bukan Nah, Parabellum. Skechers. Parabellum. Skechers boleh nih Skechers. Tuh kan. Apalagi? Kos kaki nih fans bisa kali. Apalagi? Apa ya? Bohlam kayak gitu. Karpet juga ya. Oh, karpet Karpet udah. udah. Kita mau ngucapin Oh, iya. terima kasih buat Farah Karpet. Bye-bye. Yeay. Oke, jadi kesimpulannya adalah Rahma emang masih berproses ya, dan kita mendoakan Rahma supaya bisa melalui proses ini dengan baik gitu. Aku ini kayaknya maksudnya masih panjang. Rahma mungkin akan berbicara lagi nanti gitu, karena pelan-pelan dia udah mau mulai membuka ya, Iya. sebenarnya. Ini kan lebih dia lebih berani ngomong lagi, terus kayak mungkin lebih percaya sama Mbak juga gitu. Dan ya mudah-mudahan deh bisa jadi pembelajaran sih sebenarnya. Ini kalau dipikir cerita film horor tapi tentang mental health juga bisa loh, Mas. Bisa. Ya. Iya. Kayak apa ya? Drama horor, drahor. Drahor, anjay, drahor. Mungkin kalau misalnya, ya kalau zaman sekarang kan ini udah sebenarnya kita udah canggih, semua udah modern dan kita bisa cari tahu. Makanya gunakan sosial media untuk hal yang baik. Kita research sesuatu hal yang baik, dan mungkin mencari tahu dan bisa ngobrol sama orang. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang Reach out, pokoknya penting reach out seseorang aja. Iya. Siapapun itu, jangan yang dibuat profesional, sendiri. ya yang profesional sih. Maksudnya harus ngobrol kalau banyak Mbak, sampai sekarang masih banyak. iya. Enggak, soalnya kan orang tuh berpikir gini loh, ke psikiater tuh adalah hal yang tabu gitu, kayak gila. Enggak lah, Iya. everyone need a shrink. Iya. I go tuh, maksudnya gue Iya. kalau ke psikiater, ya nggak apa-apa ke psikiater gitu. Kan, Psikiater butuh psikiater juga. nah kata gue, jadi kayak emang butuh orang yang profesional untuk Ngobrol. bisa tahu dan membantu kita. Misalnya memang membutuhkan untuk cara mengolah rasa, ya kan? Nah, itu yang penting. Olah rasa. Apa bisa
bisa mengenal banyak ininya lah. Iya. Sebenarnya banyak caranya gitu. Cuman Seenggaknya cerita, jangan Iya, dipendem betul. sendiri. ya kayak jangan gitu. dipendam sendiri, betul. Kalau misalnya aduh enggak, gue nggak mau ke dokter, oh ya udah ngobrol lah, coba cari orang terdekat yang kamu percaya gitu, apa yang mesti dilakukan gitu ya. Pokoknya apapun itu, terima kasih buat Saradix dan teman-teman semua yang sudah selalu hadir dalam hidupnya setiap hari. Karena namanya hidup pasti nggak akan mudah, tapi kalau misalnya melalui kayak gini artinya kita selalu diuji untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Saradix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini Hanya ingin berbagi cerita.